Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Hanjati dari calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Di sini saya akan melakukan wawancara atau diskusi seri tentang praobservasi, kegiatan praobservasi. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Bu Erin Anggraini. Saya akan mewawancara beliau atau kita ngobrol santai ya Bu ya. Ya Bu Erin, terima kasih ya Bu Erin atas waktunya, sudah meluangkan waktunya sebelum Ibu ngajar nanti ya Bu ya. Iya, gimana nih Bu kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa. Baik, alhamdulillah Ibu ya, dalam keadaan baik ya. Nah, apa nih yang akan Ibu pelajari hari ini di kelas Bu? Kebetulan kan untuk minggu ini kita sudah masuk ke tema 9. Sebetulnya seminggu yang lalu sih sudah ya, seminggu yang lalu sudah ke sub 1. Sekarang kita masuk ke sub 2, yaitu mengenai penjelajahan luar angkasa ya. Nah, kebetulan untuk sub sekarang yang akan dipelajari adalah mempelajari karakteristik planet-planet, kemudian mempelajari model peragaan planet, kemudian ukuran planet. Lebih ke karakteristik. Itu dari tujuan pembelajaran Bu yang mau sampai nanti Bu apa? Tujuan pelajarannya adalah nanti setelah siswa menyimak video, nah siswa diharapkan dapat berdiskusi untuk mengetahui karakteristik dari planet itu sendiri. Kemudian setelah itu siswa juga dapat membuat model dari planet itu sendiri. Jadi didiskusi ya Bu ya? Iya, tidak mengetahui karakteristiknya dan membuat model tersebutnya. Nah, untuk strateginya Bu, strategi ya. Oke. Oh iya, tadi jadi di strategi ini saya menerapkan strateginya PBJL ya. Problem, project, based learning. Ya itu ya, aduh jadi gugup ya ini. Bagusan aja Ya, jadi berbasis proyek ya Bu ya. Kemudian pada saat di awal juga sebelum pembelajaran dimulai, dalam mengkondisikan siswa, saya menerapkan mindfulness. Ya betul. Nah itu dimana siswa itu dikondisikan dalam keadaan yang tadinya nih di rumahnya ya ada apa kan, tiap siswa itu unik ya Bu, jadi tiap tidak sama. Kadang-kadang dalam situasi anak itu berangkat ke sekolah itu dalam kondisi marah, dalam kondisi bete ya gitu. Nah saya mencoba mengkondisikan melalui itu, dimana pada awalnya siswa itu diajak untuk merenung, mengosongkan pikirannya, diberikan sajian musik supaya siap melakukan pembelajaran Ibu melakukan mindfulness dulu ya, betul pembelajarannya ya, lebih memfokuskan betul memfokuskan mempersiapkan. Jadi anak lebih ini lagi ya, lagi nanti ya. Nah, kemudian tadi Bu yang PBJL itu yang ditonjolkan itu adalah siswanya yang memang diajak aktif ya, jadi bukan hanya metodenya tidak monoton, jadi memang siswanya itu dimulai dari perencanaan, kemudian programnya, kemudian waktunya itu siswa sendiri yang memang benar-benar aktif dalam pembelajaran itu, sehingga saya menerapkan strategi belajar yang saya pikir cocok untuk materi itu. Terus untuk aspek yang Ibu kembangkan Ibu, pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan apa ya? Aspek yang akan saya kembangkan, kalau bicara tentang aspek ya Bu, kadang-kadang kita pembelajaran itu bagaimana supaya tidak monoton ya, karena kalau misalnya aspek ini sebetulnya ini materinya menarik nih, tapi kalau kita hanya metode ceramah itu tentunya membuat boring ya, kurang semangat. Nah maka dari itu saya aspek yang saya kembangkan adalah membuat si siswa itu berperan aktif
dalam kegiatan tersebut. Tentunya kita harus pandai juga memilih strategi pembelajarannya yang cocok untuk kegiatan tersebut. Itu ya yang tadi Bu belajar itu Betul. ya berarti ya Bu ya. Berarti nanti diminta saya untuk datang di kelas ibu Ya, untuk silakan, melihat silakan. ibu mengajar ya. Boleh, boleh dengan senang hati. Iya. Berarti nanti ketika Ibu Erin mengajar, saya minta untuk Boleh, izin di belakang ya Bu ya, Boleh. untuk melihat Ibu mengajar. Siap, seperti dengan apa. senang hati. Iya. Ya udah, terima kasih ya Bu ya waktunya. Sama-sama, ya. Saya sudah mengganggu waktu Ibu Ya, nggak apa-apa. dan nanti mungkin untuk siang saya juga akan melihat Ibu di kelas ya Bu ya. Oke, Ya, siap. Terima kasih Bu Erin. sama-sama. Terima kasih. Mungkin itu percakapan pra-observasi dari saya, Rika Hadiati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya, apa kabar? Nah, pagi ini, di pagi yang cerah ini, Ibu lihat ada beberapa yang kurang bersemangat ya. Mungkin di rumahnya ada apa nih? Ada yang tadi ada yang cemberut, ada yang berantem, ya ada yang berantem dulu sebelum ke sekolah. Iya ya, kayaknya ya. Soalnya dia dari tadi cemberut aja ya, tidak seperti biasanya. Nah, untuk belajar hari ini ya, yang di rumahnya punya masalah, yang sama kakaknya berantem, yang tadi mungkin ada apa gitu ya, lupakan semuanya yang ada di di rumah. Sekarang kita fokus belajar ya. Caranya semuanya tangannya disimpan di paha. Pokoknya itu kalian. Berdak, kamu dibuka canak ya? Oke, kita akan lakukan kegiatan kita akan melakukan kegiatan mindfulness. Nah, di mana kita akan relax ya. Kemudian kosongkan pikiran kalian. Yang pertama, duduk dengan relax. Duduk dengan relax. Jadi jangan tegang ya duduknya. Nah, setelah itu simpan tangannya di paha. Oke, sudah semuanya? Nah, yang ketiga, lemaskan bahu dan otot tangan. Nah, coba. Udah? Oke, lakukan ya. Setelah itu, kosongkan pikiran dan pejamkan mata. Coba semuanya. Nah, lakukan kegiatan seperti ini. Pejamkan kalian dan kosongkan pikirannya. Nah, dengarkan lagu ini. Lakukan bersama-sama semuanya. Sofi, pejamkan mata. Sofi.
melakukan refleksi, kita lebih tenang dan kita siap untuk belajar. Oke, sudah siap belajarnya ya? Di sub 1 kemarin, di tema 9 sub kemarin, kita sudah belajar bagaimana caranya bermain peran mengenai urutan tata surya. Nah, untuk sekarang, pembelajaran sekarang kita akan belajar, nah ini ya, karakteristik apa? Nah ini nih, keteraturan yang menakjubkan. Nah, mengenal tata surya. Kita simak videonya ya. Sebelumnya, sebelum ke pembelajaran, ibu mau tahu nih. Apakah kamu pernah membuat model sistem tata surya? Oke, Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan video, gambar, dan atau teks bacaan tentang sistem tata surya. Nah, kalian dapat menjelaskan sistem tata surya dan menyebutkan karakteristik anggota tata surya dengan benar, minimal 3 planet. Yang kedua, nah nanti setelah kalian menyimak video, nah kita akan berdiskusi ya. Kita akan lakukan kesepakatan mengenai pembentukan kelompok. Nah, dan setiap kelompok itu nantinya akan menjelaskan sistem tata surya dan mengamati karakteristik setiap planet dengan benar, minimal 3 karakteristik setiap planet. Dan yang ketiga, nanti setelah berdiskusi, nah kalian dapat membuat model sistem tata surya. Ya, sekarang kita simak videonya. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembelajarannya. Nah, tata surya. Pasti kalian pernah mendengar istilah tata surya kan? Kira-kira tata surya itu apa ya? Ya, tata surya adalah matahari dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya, anak-anak. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimana ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas. Anak-anak, kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi, anak-anak. Nah, apakah itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Apa itu galaksi Bima Sakti? Jadi, galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way, di mana Milky Way ini adalah tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini, anak-anak. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri, anak-anak. Nah, apakah itu matahari? Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari ini tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, anak-anak. Dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, anak-anak, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Nah, jadi kalian bisa bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun atas 6 lapisan, anak-anak. Nah, berikut ini akan Putri sampaikan
lapisan-lapisan yang menyusun matahari beserta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Nah, lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan. Jadi korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian selanjutnya lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Kemudian lapisan berikutnya disebut lapisan fotosfer, di mana lapisan fotosfer ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Kemudian lapisan yang selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, di mana lapisan konvektif ini merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan menghantarkan energi matahari secara konveksi. Kemudian selanjutnya lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif, di mana lapisan radiatif ini merupakan lapisan yang mengelilingi lapisan inti dan menghantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Selanjutnya lapisan yang paling dalam itu disebut dengan lapisan inti. Nah, jadi ini adalah lapisan inti dari matahari. Lapisan inti merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit, anak-anak. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan beroperasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Nah, ini adalah ilustrasi dari tata surya, anak-anak, di mana matahari ini merupakan pusat tata surya dan dikelilingi oleh planet-planet yang berbentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, di dalam tata surya itu terdapat beberapa planet, anak-anak. Nah, dulu kita mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Ke-9 planet tersebut yaitu ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Namun, berdasarkan peraturan baru tentang pengertian planet, bahwasanya Pluto tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan planet, anak-anak. Hal ini disebabkan karena Pluto masih dipengaruhi oleh gravitasi dari planet Neptunus. Jadi, tata surya kita saat ini hanya memiliki 8 planet yang mengelilingi matahari, anak-anak. Mulai dari Merkurius sampai dengan Neptunus saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan planet, anak-anak. Jadi, berdasarkan letak garis besarnya, planet itu digolongkan menjadi 2, anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet inferior dan planet superior, di mana yang pertama itu ada planet inferior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi. Nah, kalian perhatikan, ini adalah matahari dan juga ini lintasan edar dari bumi. Nah, Bu Tridi langsung saja menunjukkan dengan menggunakan garis lintas edar yang berwarna merah ini. Nah, di mana planet-planet yang berada di dalam lintasan edar antara matahari dan bumi itu merupakan planet inferior, anak-anak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya ada planet Merkurius dan juga Venus. Sehingga planet inferior itu adalah planet Merkurius dan Venus. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan planet superior, di mana planet superior ini adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, anak-anak. Nah, Bu Tridi berikan tanda bahwa lintasan edar bumi itu adalah ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar lintasan edar bumi ini merupakan planet superior, yaitu mulai dari Mars, kemudian ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, dan Neptunus. Sehingga yang digolongkan sebagai planet superior itu adalah
Mulai dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu penggolongan planet berdasarkan garis edarnya. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan ada yang disebut dengan planet luar. Nah, planet dalam ini terletak di antara matahari dan sabuk asteroid. Jadi yang dimaksud dengan sabuk asteroid itu adalah bagian yang ini anak-anak. Nah, Putri dia berikan tandanya. Sehingga yang dimaksud dengan planet dalam itu adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid ini. Nah, kalian bisa perhatikan ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sehingga planet-planet tersebut termasuk planet dalam anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu ada planet luar. Nah, di mana planet luar ini terletak lebih jauh dari matahari, yaitu setelah sabuk asteroid. Nah, kita berikan tanda sabuk asteroid ini. Sehingga planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid ini merupakan planet luar anak-anak, yaitu terdiri dari planet Jupiter, kemudian Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, sehingga planet-planet tersebut merupakan planet luar. Nah, itu dia penggolongan planet berdasarkan garis edarnya dan juga jaraknya dengan matahari. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, seperti yang Putri sampaikan tadi, bahwasanya tata surya kita terdiri dari 8 planet yang mengelilingi matahari anak-anak. Nah, berikut ini akan kita bahas satu persatu ke-8 planet tersebut, yaitu mulai dari yang pertama yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari anak-anak, di mana waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet Merkurius itu tidak memiliki satelit alam anak-anak. Selanjutnya, planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang dan planet ini paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi anak-anak. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadang-kadang terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit, kemudian disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Selain itu, Venus juga disebut dengan bintang kejora. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari, kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet yang ketiga selanjutnya yaitu ada Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Adapun kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Kemudian selanjutnya planet yang keempat. Tadi kita sudah menyimak videonya ya. Nah, sebelum ke pelajaran aku mau tanya dulu. Tadi di video ada ditanyakan, ada disebutkan corona. Apakah corona itu COVID-19 bukan? Ada yang tahu? Coba aku tanya. Corona. Tadi ada yang disebutkan corona ya? Coba, ibu mau tanya nih. Apa itu corona? COVID-19? Apakah COVID-19 asalnya dari sini? Tentu saja bukan. Apa jawabannya? Coba silakan yang tahu. Oke. Lapisan matahari, good. Paling luar. Betul ya. Jangan ragu-ragu kalau tahu. Acuhkan tangannya ya. Tepuk tangan buat pagi. Itu adalah lapisan matahari yang berada di paling luar. Kemudian tadi dikatakan ada planet luar dan ada planet dalam. Apa saja yang termasuk planet dalam? Itu terlalu banyak. Meta apa ya?
luar sabuk asteroid itu disebutnya atau termasuk planet luar. Oke, nah setelah kalian menyimak video, kita sepakatkan dulu nih, kita akan membagi kelompok berapa orang nih, satu kelompoknya mau berapa orang? 7 ya, oke. Berdasarkan absen atau kalian mau milih sendiri? Milih. Sip, oke. Nanti yang akan kalian diskusikan, hai. Yang akan kalian diskusikan adalah kalian pilih 3 planet ya, silakan bebas terserah kalian. Setelah itu tuliskan karakteristik dari masing-masing planet itu. Oke? Nah, misalnya Bu, saya mau Venus, Bumi, dan Jupiter, silakan. Nah, setelah itu digambar juga ya, digambar juga si planetnya. Ya, tadi kan kalian sudah lihat ya, gambarnya yang persis banget, yang penting samanya. Setelah digambar, ditulis karakter. Apa sih karakternya? Karakter itu apa? Ciri-ciri ya, ciri-ciri dari planet itu. Oke, kesepakatannya mau berapa menit nih? 20. Oke, 30 menit. Oke, dan yang terakhir setelah kalian berdiskusi, kalian membuat model tata suryanya. Siap? Ada yang ditanyakan? Nanti tiap kelompok ibu akan bagikan kertas ini ya. Satu kelompok aja nanti ke depannya untuk perwakilan kelompok. Oke, dan ya. Nanti setelah kalian berdiskusi, setelah kalian berdiskusi, silakan untuk perwakilan kelompok presentasikan di depan kelas, kemudian kelompok lain menanggapi dan boleh bertanya ya apabila ada yang bertanya. Siap? Kalian sudah membuat kelompok sendiri berdasarkan kesepakatan. Udah dibentuk? Ini akan bagikan satu kelompok ini adalah satu HPS ya. Tugasnya disalin di HPS. Oke, siap ya. Tadi sesuai kesepakatan. Kalian bekerjanya berapa menit? 20 menit. Oke, selamat mengerjakan. Silakan. Oke, ya sudah ya. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan ke depan tentang karakteristik, kemudian membuat model surya ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas benda-benda lain yang ada di sistem ya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.